pagi hari ini. Saya setel waktu dulu ya Pak ya. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Biasa semangat ya. Semangat. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Aku pakai nasi goreng. Oh enak sekali. Iya sudah sarapan semuanya ya, bagus. Saya belum Bu. Asep kenapa belum? Sudah sempat Bu. Rumahnya jauh. Aduh, bawa bekal enggak? Tapi bawa Bu, bawa bekal Bu. Iya. Jadi nanti aku kasih Bu Sep, nanti aku kasih. Siap. bagus, Siap. harus Dapat. berbagi ya sesama teman. Iya. Jadi setiap sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak Ibu harus membiasakan sarapan supaya ada energi untuk belajar ya selama 1 hari di sekolah sampai siang. Nah, anak-anak Ibu semuanya yang pintar-pintar, seperti biasa, Ibu akan cek absennya dulu ya yang sudah hadir. Coba didengar namanya, Ibu panggil. Silvi. Ada Silvi? Silvi hadir nggak? Oh hadir. Asep. Hadir Bu. David. Hadir Bu. Tri. Ada Ibu. Tuti. Iya. Hadir semua ya hari ini ya. Hebat anak-anak. Hadir Bu. Seperti itu ya, harus rajin ke sekolah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Siapa yang hari ini mau memimpin doanya? Anak-anak Ibu? Ya David? Bu. Ya, Ya, silakan Bu. pimpin doanya, Nak. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita belajar untuk keberkahannya, kita mulai berdoa sesuai keadaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak Ibu David sudah mau memimpin doa. Nah, supaya kita lebih semangat untuk mengawali hari ini, Ibu akan menampilkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama ya Nak ya. Siapa yang mau memimpin lagunya? Putih? Bu Guru. Aku Bu Guru. Iya, Bus. Iya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya Nak ya. Bersama-sama. Yuk kita mulai Nak. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu yang proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Selesai. Nah, tepuk tangan buat Tuti dulu, anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Tuti sudah berani maju ke depan. Nah, anak-anak Ibu, supaya semakin semangat lagi, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu untuk tepuk PPK bersama Ibu ya Nak ya. Ikuti ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes. Sudah semangat semuanya? Sudah Ibu.
Semangat. Semangat makan banyak Ibu. Luar biasa. Nah, seperti itu harus sarapan ya supaya semangat belajar. Baik anak-anak ibu semuanya. Ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu ya untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan ya, karena kita sudah mulai pembelajaran tatap muka ya. Jadi harus selalu mencuci tangan ya, sering-sering mencuci tangan dengan apa? Dengan sabun, memakai masker, iya memakai masker ya kalau keluar ruangan atau bertemu sama banyak orang. Lalu kalau tidak menemukan air di luar, pakai hand sanitizer-nya. Lalu sesama teman nih harus jaga jarak ya nak ya, jaga jarak. Bagus. Nah, ibu yang pintar semuanya. Ibu, ini gambar Asep Ibu sama pakai masker Ibu. Ibunya Asep Iya. ya? Asep Gambar nih, Asep. gelap Iya. pinggir. Harus sesuai protokol kesehatan dong, David. Iya bagus. Asep adalah contoh anak yang baik supaya teman-temannya juga meniru ya. Kalau contoh yang baik tidak apa-apa. Nah, baik anak-anak ibu, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru nih. Tema 5 ekosistem. Kalau di tema sebelumnya, PB yang terakhir kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab terhadap apa? Terhadap Lingkungan. Lingkungan. Nih, Bagus, anak-anak ibu masih ingat semuanya ya. iya dong, Bu. Siapa yang ingat apa tanggung jawabmu terhadap lingkungan? Tidak membuang sampah Membersihkan. sembarangan Ibu. Menjaga kebersihan ibu. Menjaga kebersihannya. Bagus. Sudah dilakukan untuk kehidupan sehari-hari? Insya Allah, Bu. Asep kemarin buang sampah sembarangan Ibu. Oh, Ya, boleh. kemarin saya lupa, David. Tapi sekarang udah diingetin sama Ibu Warda nih. Coret-coret dinding Ibu. Sebagai teman, kalau Iya. melihat Asep buang sampah sembarangan harus gimana? Memarahi. Marahi Bu, marahi. Ditegur ya, dinasehati. Baik-baik ya. Jangan diejek. Iya, mesti baik-baik. Anak ibu semuanya baik-baik, pintar-pintar. Nah, sekarang di tema kita selanjutnya masih lingkungan nih nak ya, masih ada hubungan dengan lingkungan. Kita lihat ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan yang pertama nanti ada 2 mata pelajaran ya. Yang pertama nanti anak-anak ibu akan menyimak teks yang akan ibu tampilkan. Ya, lalu ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan yang akan ibu tampilkan dengan tepat. Lalu nanti kita ada diskusi, ibu akan membagikan LKPD, ya anak-anak ibu semuanya nanti menemukan pokok pikiran dari bacaan yang ibu sediakan di LKPD dan membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut. Lalu di tujuan selanjutnya anak-anak ibu sekalian nanti ibu akan tampilkan ya hewan, lalu anak-anak ibu nanti akan menganalisis ya kira-kira hewan ini makannya apa ya. Lalu nanti ada diskusi yang kedua, ada 2 LKPD yang akan ibu bagikan. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Anak-anak ibu nanti akan menemukan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, anak ibu sekalian masih semangat? Masih Masih, Bu. Semangat. Tadi malam ada yang sudah membaca buku tema 5 belum sebelumnya? baca sedikit. Sedikit Ibu. Sedikit Ibu. Iya bagus, harus membaca ya nak ya. Sebelum memulai pelajaran harus dibaca. Boleh membaca buku pelajaran, boleh membaca apa saja ya. Tapi setiap hari anak-anak ibu harus membiasakan untuk Membaca. Baca literasi namanya itu ya Bu. Iya, benar ya. Karena buku adalah jendela dunia. Dunia. Namanya jendela bisa melihat apa saja ya nak ya. Jadi supaya tahu banyak hal apa yang terjadi di dunia ini harus banyak-banyak membaca. Nah sekarang coba ada apa yang ibu tampilkan? Ada Ibu. Siapa ini? Ada anak Bukan aku itu bukan. Apa yang Kita. sama. Iya, apa Septi? Coba Septi. Apa yang dimaksud dengan pikiran utama? Ada anak-anak ibu yang bisa menjawab? Apa pikiran utama? Tadi sebelumnya kan di kelas 4 juga sudah dipelajari nih pikiran utama. Ide pokok Ibu. Iya bagus, ide pokok. Ada lagi nakku?
Ada lagi yang bisa menjawab? Nggak tahu Ibu, lupa. Gimana biasanya kita temukan pikiran utama, Nak? Apa yang Katanya- dibicarakan Ibu? Ya? Dari teks? Sama Ibu. Iya, dari teks bacaan biasanya kita temukan. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman yang bisa menjawab. Iya, tadi ada Neti, ada Ningsi, ya, bagus. Nah, sekarang coba lihat penjelasannya. Pikiran utama atau ide pokok merupakan gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ya, jadi pikiran utama atau ide pokok merupakan gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Pikiran utama memiliki fungsi untuk membantu pembacanya memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Jadi kalau anak-anak ibu membaca teks, ya, membaca suatu bacaan, lalu anak-anak ibu sudah bisa menentukan apa pikiran utama atau ide pokok dari bacaan itu, anak-anak ibu sudah tahu nih kira-kira bacaannya tentang apa. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tadi pikiran utama apa? Apa tadi pikiran utama, Nakku? Ide pokok Bu. Gambaran keseluruhan. Pokok, gagasan utama, gambaran keseluruhan paragraf. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti. Bisa, Bu. Ya, bagus, fokusnya bagus anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu punya contoh satu paragraf teks, ya. Ibu mau salah satu anak ibu membacanya. Ada yang berani nggak? Aku paling berani jelas Ibu. Septi, baca dulu. Yang ini kan Ibu yang ada gambar boneka animasinya kan? Ini yang teksnya. Ya, Ya. aku baca ya Bu. Iya, Pada yang dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yang itu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Namanya juga buatan ya Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Septi, Nak. Iya, sudah lancar ya membacanya. Iya, jadi kalau sudah kelas sudah kelas 5 harus lancar membacanya ya. Makanya harus rajin-rajin membaca di rumah. Nah, teman-teman, anak-anak ibu yang lain, sekarang dapatkah kalian menemukan pikiran utama dari bacaan yang sudah dibaca teman kita Septi? Ada yang tahu? Ada yang sudah menemukannya? Yang mana dia pikiran utamanya? Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, coba David dulu. Ekosistem ada dua. Ekosistem alami dan ekosistem buatan Bu. Bagus. Siapa lagi tadi yang mau jawab? Nasri. Ekosistem ada dua. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang punya pendapat yang lain anak-anak ibu? Saya Ibu. Asep? Ya. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bagus. Coba tepuk tangan buat anak-anak ibu supaya pintar-pintar. Sudah benar. Dapat hadiah. Sudah benar jawabannya ya. Sudah dapat pikiran utamanya. Tadi ibu katakan pikiran utama adalah gambaran keseluruhan dari sebuah bacaan atau paragraf. Jadi kalau anak-anak ibu sudah bisa menentukan, tahu nih kira-kira bacaannya tentang apa gitu ya. Nanti di LKPD yang sudah ibu bagikan ya, anak-anak ibu mengerjakan seperti ini. Nah, anak-anak ibu, tadi kan sudah ibu bagikan LKPD sama ketua kelompoknya. Masih ingat kan kelompok yang kemarin? Kita pakai kelompok yang kemarin aja ya. Kelompok 1, Silvi, Asep, David. Kelompok 2, Sri Puji, Tuti, Triningsi. Kelompok 3, Nasri, Neti, Septi, Desi. Jadi masih kayak yang waktu kita diskusi di tanggung jawab itu ya, kelompoknya sama ya. Nah, Boleh Ibu. nah sekarang kita masuk ke
pelajaran yang kita. Sudah lihat? Sudah dapat terlihat tayangan Ibu? Sudah, lucu-lucu Ibu. Ya. Ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dapatkah kalian menyebutkan hewan apa saja yang ada pada gambar? Siapa yang Saya, mau Bu. menyebutkan? Asep? Ada gajah, Aku bu. ada jerapah. Saya bu. Ya, coba. Asep tadi katanya ada jerapah satu-satu ya. Oh, Siapa iya. lagi? Saya Ibu. Nasri? Ada kelinci Bu. Sri Puji? Gugup, Bu, gugup. Iya, bagus Titi. Ada apa lagi nak? Ada ayam. Ayam Bu. Bebek, ada kuda. Harimau. Bebek. Bebek. Ada apa lagi nak? Yang ini apa nih? Ini apa, Sapi. Nak? Ada sapi. Sapi. Ini apa nak? Ada burung elang. Ibu. Serigala. Ini yang megang Burung elang, yang megang burung elang. wortel apa? Yang megang wortel? Ada Asep. Kelinci. Nggak ada. Asep nggak ada di situ nak. Nggak boleh Sep. Nggak ada. Iya, ada kan masuk. Ya mirip ya. Iya, nggak ada yang mirip. Asep jenis makanannya Aduh. apa Sep? Jenis makanan Asep, kasih kamu. tahu. Bu, ini makanannya omnivora, Bu. Ya, coba anak-anak ibu tadi sudah bisa ya menyebutkan hewan-hewan ini ya. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang sudah kalian sebutkan tadi secara langsung? Pernah nggak? Atau ada yang Pernah belum? bu. Pernah. Iya, Ibu, pernah. Di mana? Di TV. Ih, bagus di TV. Ada yang pernah ketemu binatang? Di YouTube Bu nonton. Iya. Di kebun binatang Ibu. Iya. Sekarang di mana kita bisa lihat hewan ya? Ya, Mau di betul. YouTube, di TV, lihat secara langsung juga. Kalau ayam sama bebek, ada yang melihara nggak? Ada. Ada Bu, nenekku. Di rumah nenekku Rumah saya ada banyak. Bu. Rumah saya banyak ayam bu. Rumah saya banyak ayam. Berarti sudah Tapi pernah tidurnya ya sama ayam. melihatnya ya? Iya, bagus anak-anak. David juga. Sekarang ibu mau tampil video, mau simak nggak? Oh, oke. Video. Nah, jangan sakit ya nak ya. Maaf ya. Kita lihat. Septi ini berisik banget Bu Guru. Ya. Sudah bisa aja Bu Guru. Kalau belum ibu tampilin nih videonya. Sudah? Ibu tampilkan ya, Sudah, simak Bu. ya. Nanti ibu tanya. Baik, sudah. Sudah disimak anak-anak ibu sekalian? Sudah bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya dulu? Sebutkan namanya. Saya bu. David bu. David. Apa yang kamu Gambarnya sebutkan, David? Ini gambarnya gerak-gerak sikit-sikit nih bu. Oh ya? Nggak jelas. Apa kambing? Kayaknya sapi. Sapi bu. Sapi. Sapi. Sapi makan rumput Terus yang Ibu. lain? Itu siapa yang jawab? Silvi Bu. Daun jagung Ibu. Ya, Silvi. Sebutkan namanya enak ya. Iya, sapinya lagi makan rumput Ibu. Iya, bagus. Ada lagi? Apa yang kalian temukan? Tidak ada. Jawabannya apa? Iya. Jadi ada seekor sapi yang sedang memakan Rumput. apa? Rumput. Daun itu. Daun. Daun jagung itu Bu. Ya, daun jagung benar ya. Sekarang lihat gambar. Kalau tadi video ya, Ibu sekarang akan menampilkan ada dua gambar. Ada gambar A, sudah nampak nakku? Sudah kelihatan tayangan Ibu? Sudah. Ada dua gambar Ibu namai dengan gambar A dan gambar B.
sekarang ibu mau anak-anak ibu semua mengamati gambar A dan gambar B. Lalu apa yang kalian temukan? Ibu tanya ke gambar A dulu. Gambar A. Boleh jawab? Iya. Gambar A, apa yang dilihat di gambar A? Itu supaya apa? Tupai ya? Iya, tupai. Siapa yang jawab tadi tupai? Septi Bu, Septi 100. Oh, Septi, bagus. Tepuk tangan buat Septi dulu. Makan Nih Septi jorok pegang-pegang hidung, Septi kamu jorok pegang Septi, hidung. Nggak boleh. Oh, makannya semua. Iya, nah, di gambar A kata Septi ada tupai. Ada lagi ditemukan di gambar A? ada makanannya Ibu, kotak, di dalam Kira-kira kotak. makanannya. Apa itu nggak jelas? yang- Wah, ya. Ih, kalau tupai kenari bukan ya Bu ya itu? Buah Iya, kenari bukan? kenari atau kacang ya, jenis itu ya nak ya. Biji-bijian bagus. Saya suka biji-bijian, Bu. Iya, Kalau di aku tupai sukanya makan buah kelapa. oh ya, iya. Pernah lihat langsung? Pernah Ibu di pohon kelapa. Iya, iya bagus ya. Nah kalau gambar B, Harimau Bu, Bu Tuti, Tuti Bu. bagus Harimau makan daging. bagus. Tepuk tangan buat Tuti dulu. Yeay, 100 ya Bu nilai aku. 100, bagus. Nah, apa persamaan gambar A dan gambar B? Coba siapa yang bisa Sama-sama, jawab? Mas. Sama-sama lagi makan. Sama-sama makan Ibu. Bagus, bagus sekali. Memperhatikan semua anak-anak ibu ya. Sama-sama makan. Ah. Sama sedang makan, lapar dia kayak Asep ya. Asep belum makan sih. Nah, Nanti istirahat mau makan, Bu. bagus. Jangan telat makan Asep ya. Sekarang ibu tanya, sama nggak yang dimakan tupai dengan harimau? Berbeda. Beda Ibu. Beda ya. Beda, Bu. Tadi kalau Satu tupai, daging, satu daging, Oh. satu Satu kacang-kacangan. biji-bijian. Biji-bijian, ya biji-bijian. nggak ada Septi, nggak boleh. Tapi kayaknya tuh yang suka makan Kanibal itu mah. Nggak boleh. Gimana caranya kita makan teman Septi? Foto yang temen Ibu kayak tadi David. Mintanya dengan baik dan Baik-baik ya. kalau sudah dikasih teman ucapkan Iya, Septi kemarin ngambil jajan aku Bu. iya. Direbut Bu, sampai tumpah. Iya nggak boleh. Nah, kita kembali ke pelajaran kita anak-anak. Nah, tadi kamu sudah mengamati, sudah menyebutkan perbedaannya. Kenapa ya tupai dengan harimau makannya berbeda? Kita lihat penjelasannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Tadi makanya ibu katakan tadi sebelum memulai pelajaran ibu tanya siapa yang belum makan? Ya, siapa yang sudah makan? Kenapa kita harus makan? Supaya kita punya energi. energi, kekuatan, Bu. Iya, kekuatan supaya kuat belajarnya ya. Tadi kita upacara kan supaya nggak pingsan ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah harus apa? Dan Buat belajar. hewan juga seperti itu. Hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi, seperti hewan yang kamu simak tadi. Nah, jenis makanan hewan tadi kamu bilang berbeda kan? Tupai makan biji-bijian, sapi makan daun-daunan. Kalau harimau makan daging. Nah, jadi meskipun sama-sama hewan, tapi jenis makanannya berbeda. Itulah yang dikatakan jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi makanan yang berupa tumbuhan. Biji-bijian itu masuk ke tumbuhan atau hewan lain? Tumbuhan. Tumbuhan, bagus ya. Jadi biji-bijian ya itu masuk ke tumbuhan. Ada juga hewan yang makan hewan lain, makan daging kayak harimau. Nah, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan. Memilih nak, tadi ada yang milih daunnya, ada yang milih biji-bijian, ada yang milih buahnya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan yang memilih makanan tumbuhan tapi berupa buah? Ada Bu.
Monyet. Iya, monyet makannya apa, Fit? Biasa aja. Pisang. Monyetnya mau ngeliat ke ini Asep sih, David. Enggak, saya lihat ya, Bu. Tapi suka Anak-anak ibu, Makanannya pisang, Bu. ya, karena Septi pisang itu banyak sekali vitaminnya di dalamnya ya, zat-zat yang baik untuk tubuh. Jadi tidak hanya monyet, kita juga manusia juga suka pisang. Manis kan pisang kan? Bisa digoreng, bisa dimakan begitu saja, bisa direbus. Manis, Bu, kayak ibu. Ya, makasih ya. Hei, David. Hei. Nah, kita perhatikan ya. Ada juga Kepedean. tadi selain yang makan tumbuhan anak-anak ibu, hewannya, ada juga hewan yang seperti harimau, ya, makannya daging atau hewan lain. Biasanya yang dimangsanya itu hewan yang lebih kecil. Ada nggak yang tahu alasannya? Kenapa ya harimau itu mangsanya hewan yang lebih kecil biasanya? Bu, Kenapa ibu, ya? kemarin aku lihat di TV, dia makannya jerapah. Oh ya? Besar. Iya. Gimana? Ibu. Bagaimana cara harimau nangkapnya apa, David? Ibu, Gigit kakinya, Bu. Kakinya, Bu. Ya? Asep Ibu, mau bicara? izin Bu, 5 menit lagi Ibu mau ke belakang Bu. Iya. Iya, jangan lama-lama disiram ya. Bu, udah waktunya istirahat, Bu. Cepetan, Bu. Iya, sebentar lagi ya. Sudah? Tadi kata si David bahwa dia melihat harimau memakan hewan yang lebih besar jerapah. Tetapi jerapah sama harimau kuatan siapa? buatan harimau. Kuatan harimau ya. Jadi biasanya kenapa hewan lebih besar memangsa hewan yang lebih lemah atau yang lebih kecil ya? Karena itu tadi kekuatannya lebih di hewan yang memakan hewan lain. Bagus, baik ya. Jadi sudah paham ya anak-anak ibu semuanya sudah paham belum? Paham, Ibu, paham. Paham Ibu, paham. Bu. Udah ibu. Akan mengamati di LKPD yang kedua, amati bebas hewannya terserah kamu ya. Hewannya terserah kamu, lalu nanti kamu tuliskan nama jenis makanannya, golongannya juga ya. Seperti penjelasan ini Ibu. Nah, sekarang apa kesimpulan pelajaran kita? Ada yang bisa menyimpulkan? Aku gagasan utama. Iya, gagasan utama atau pikiran utama. Hewan menurut jenis makanannya, Bu. Iya, hewan jenis makanannya. Ada yang makan apa hewan? Hewan makan hewan, Ibu. Rumput. Ya, hewan Hewan makan makan hewan. hewan. Hewan makan rumput atau rumput. Hewan makan daging. Bagus. Tepuk tangan buat anak-anak itu semuanya. Sudah paham, sudah bisa menyimpulkan ya, sudah menyimak dengan baik. Nah, Ibu akan memberikan soal ya supaya Ibu tahu nih sampai mana nih pemahaman kamu. Nanti dikerjakan enak ya soalnya ya. Besok dikumpul. Kumpulkan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini pembelajaran kita bermanfaat dan kamu ingat ya, nanti diulang di rumah dibaca ya. Nah, Siap Bu. sekarang menutup pelajaran kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu daerah dipimpin oleh Sri Puji. Tri, ada Sri? Ada Bu. Ada Bu. Kita nyanyikan lagu daerah ya. Apa dokter kita? Lagi sama-sama. Bisa.
belum masuk asal bari-bari. Namanya habis dikit-dikit nama dikit terus tepuk tangan aja semuanya. Nah, kita tutup pelajaran kita ini dengan doa ya. Yuk David, yuk doa kita. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan selamat siang anak-anak. Siang Yang Ibu. Ya, itulah tadi penampilan peer teaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Rika. Langsung saja kita ke observator yang pertama, yaitu Bu Tuti. Akan Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Sri Puji. Sebelumnya saya mau bilang tunjuk untuk Bu Rika ya, untuk kegiatannya secara umum saya lihat berjalan dengan baik ya, bagus. Ada pembuka, ada menanyakan kabar, terus juga ada memberi saran ketika siswa belum sarapan ya. Ini berhubungan juga dengan materinya ya, dengan jenis makanan ya. Tadi ada salah seorang siswa nggak bawa makanan, terus ada saran untuk berbagi. Terus juga tadi ada juga saya perhatikan saran untuk menaati protokol kesehatan. Ya bagus sekali Bu, tetap mengingatkan anak karena kita lagi pandemi seperti ini. Kemudian persepsinya pelajaran sebelumnya juga ada tadi. Tujuan pembelajaran juga Ibu sampaikan dengan singkat padat, jadi siswa langsung paham apa yang akan dipelajari pada hari ini. Di langkah-langkah kegiatannya juga runtut Bu. Pokoknya kalau kata dosen top Bu Rika hari ini. Segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya kita langsung saja ke observator yang kedua, yaitu Bu Silvi. Silahkan Bu Silvi. Terima kasih Bu Sri. Untuk Bu Rika Ayuwardani, jempol 2 deh, mantap. Sama dengan Bu Tuti, sepertinya nggak ada lagi semuanya. Yang lebih penting itu Ibu sangat tenang dalam penyampaiannya, salut saya. Untuk semuanya kegiatan inti, kegiatan awal, inti dan penutup sudah tertata dengan bagus. Ya, oke deh. Ya ada lagi. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Nah, selanjutnya kita ke Ibu Mang Desi Sundari. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Sri. Tepuk tangan dulu buat Bu Rika. Keren ya, keren. Semangatnya oke. Tahapan pembelajarannya juga sudah teruntut dengan baik ya, runtut. Kemudian pendukung dari ibu peserta, anaknya juga semangat sekali responnya dalam pembelajaran itu, sehingga suasana kelas menjadi semangat. Tidak banyak sih, yang penting yang penting semangatnya tetap oke. Ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Komang Desi Sundari. Untuk selanjutnya kita kembali ke Bapak pengajar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sri Pujiastuti ya, sudah berperan sebagai moderator yang sangat baik ya. Demikian juga Bu Rika Ayuwardani ya, penampilannya sangat oke ya. Didukung oleh teman-teman nih. Saya silakan murid-muridnya ini kelebihan vitamin ini ya. Kelebihan pil ya.
agresif ya. Artinya responsif, oh pokoknya sip-sip semuanya itu. Terutama Bu Di Septiani. dunianya tuh gimana Pak dosen, anaknya pasti lebih aktif lagi. Ya, ini anak-anak yang sehat-sehat ini, kelebihan vitamin ini, sehingga tenaganya ekstra ya. Kelebihan vitamin overdosis ini, tapi sehat. Syukur nih gurunya Bu Rika Ayu sabar gitu ya, meladeni dengan tabah dengan sabar sehingga anak-anak tidak merasa diabaikan gitu. Anak-anaknya caper-caper nih cari-cari perhatian gitu. Iya Ibu, Pak. Sehingga hidup kelasnya jadinya ya bagus ini. Ya secara umum sangat bagus ya dari pembukaan ya, absensi doa, ada lagu wajib, ada persepsi, penyampaian tujuan nih. Sangat luar biasa ya, penutupnya juga ya, dan waktunya juga pas sih, tidak kurang tidak lebih sama dengan Bu Nasri ya, tadi waktunya pas sih. Gimana tekniknya, pakai stop word atau gimana? Saya di chat tuh sudah saya tulis ibu ini tampil sekian gitu. Iya Pak, tadi kan saya bilang izin ngatur waktu dulu gitu. Ya, Pakai bagus. handphone. Berarti sudah mengikuti saran saya yang kemarin ya, sehingga tidak sampai kekurangan waktu atau kelebihan waktu gitu. Pas waktunya sudah diatur, ditata sedemikian rupa ya, materinya juga pas ya. Nah itu intinya juga ya, bagus medianya ya, interaktif dengan anak-anak gitu. Luar biasa, ada video dia, sehingga anak-anak pasti senang menyaksikan apa yang ibu tampilkan itu ya. Ada videonya, ada gambar-gambarnya ya. Nah kemudian, berapa yang perlu diantisipasi ke depan ya? Karena kita tidak tahu anak-anaknya itu kan super aktif banyak itu ya. Supaya tahu betul real di lapangan terjadi di situ dan kuliah daring, maka perlu ditetapkan aturan supaya tidak jawab samaan gitu. Mungkin dengan raise hand, atau dengan angkat tangan, atau dengan gimana caranya, sehingga ada tata tertib yang dipatuhi bersama, diketahui oleh anak-anak dan guru. Gimana tata cara kalau ingin menjawab sesuatu, dari bagaimana tata tertib ketika anak lain sedang bicara, gimana kita menjadi pendengar yang baik ya, sehingga tidak kacau. Ini perlu diatur nanti oleh seorang guru yang mengatur kesepakatan dengan anak-anak ya. Walaupun tadi kelihatan langsung ngomong, tapi teratur. Tapi dengan anak-anak kan beda nanti ya, sehingga perlu ada semacam kesepakatan bersama dia, bagaimana tata tertib etika ketika kita mau menjawab pertanyaan, mau berpendapat itu dan seterusnya ya, sehingga anak-anak mematuhinya dengan baik ya. Dengan demikian pasti nanti pembelajarannya akan tertib, teratur, indah pada waktunya nanti akhirnya ya. Kemudian Ibu tadi menyebut kamu pada anak-anak ya. Nah karena anak-anak banyak itu mungkin ganti dengan anak-anak atau kalian ya. Jadi beberapa kali saya dengar Ibu Rika Ayu menyebut nanti kamu kerjakan. Nah kata ahli psikologi menyebut kamu itu seperti bos dengan anak buahnya. Alangkah indahnya kalau yang perorangan sebut nama itu. Tadi ibu sudah melakukan itu ya. Coba Nak David bisa membantu ya, itu sudah bahasa psikologi yang bagus tuh. Kedekatan guru dengan anak dengan menyebut nama ya. Kemudian kalau banyak nanti jangan pakai kamu tapi pakai anak-anak atau kalian. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah bersama teman-teman atau gimana ya. Dan terakhir tadi ibu berikan soal juga sudah ya. Tapi caranya berikan soal gimana? Jelaskan lewat WA, lewat Google Classroom, atau bagaimana nanti itu ya, sehingga anak dapat kejelasan. Ini karena tadi mau pas waktunya ibu, langsung kerjakan, barangkali itu. Tapi kalau nanti panjang waktunya, saya yakin bisa dibenahi. Secara umum kelebihannya jauh lebih banyak ketimbang kekurangannya ya. Selamat untuk Bu Rika Ayu ya, luar biasa ya. Terima kasih waktu saya kembalikan pada moderator ya, Bu Sri Puji ya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Terima kasih Pak. Sekali lagi kita beri aplaus buat Bu Rika. Selanjutnya waktu saya serahkan kembali lagi ke Bu Septi. Makin nambah semangat kita yang belum peer teaching. Oke, mohon izin Ibu dan Bapak, selanjutnya yang akan peer teaching ada Ibu Neti Puspitasari dengan moderator Bapak David. Mohon izin Bapak David, silakan. Baik, terima kasih Bu Septi atas waktu yang diberikan kembali. Baik,
di sesi pertama ini, yaitu yang untuk penampil yang ketiga, kita persilakan kepada Ibu Neti.